Shalom. Shalom. Mulai tema di Tuhan, mulai tema nang dihita. Taparadi maro pikirat ta manginang samar saur hita do di bata mari titi pamujak. Adoram kita mulai martangi yang nahomai tadi bagas roh tadi. Amin. Saudara-saudara terkasih, pada hari ini kita telah memasuki minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang 33 ayat yang ke-5b. Marilah kita selalu berharap akan kasih setia Tuhan Yehova Allah kita, terutama di masa pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Teguhkanlah hati dan selalulah berharap akan kasih setia Tuhan. Jiwaku menanti-nantikan Tuhan, Dia penolongku dan perisaiku. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Ya, karena Dia hatiku bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus aku percaya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Marilah kita menyembah Tuhan Yehova Allah kita dan memuji-muji Dia yang Maha Kasih. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan kasih setia-Nya, kita angkat pujian baginya. Yang menciptakan langit dan bumi, amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Haleluya. Firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menurut kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang telah Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Domini. Ini tertulis dalam Efesus pasal yang 4 ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan sesuai dengan perintah-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ya Tuhan yang penuh dengan kasih setia, Bapa kami yang Maha Kasih yang telah menjadikan langit dan seluruh bumi, yang selalu memperhatikan mereka yang takut padamu dan yang berharap akan kasih setiamu. Kami berseru dan berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Ya Tuhan, Ingatlah kami karena kasih setiamu. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, bukalah hati kami supaya kami selalu mengingat bahwa kasih-Mu akan selalu memenuhi dunia ini. Engkau melihat apa yang sedang terjadi di dunia ini, yakni wabah COVID-19 yang masih melanda kami. Sudah banyak dari saudara-saudara kami yang telah diserang penyakit dan bahkan yang meninggal dunia. Ya Tuhan, Bapa kami yang Maha Kasih, lenyapkanlah COVID-19 dari bumi ini, agar kami boleh hidup tenang dan mengerjakan segala pekerjaan yang Engkau percayakan kepada kami. Juga supaya kami segera pulih dan kembali bersama memuji Engkau di tengah gereja-Mu yang kudus. Ya Tuhan, ingatlah kami karena kasih setiamu. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, banyak di antara kami yang menderita karena tidak boleh bekerja di luar rumah, sehingga pendapatan rumah tangga semakin berkurang. Kami takut akibat dari masa-masa sulit ini, banyak dari saudara-saudara kami yang tidak mendapatkan pekerjaan dan mengakibatkan semakin terpuruknya perekonomian kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, tunjukkanlah kasih setiamu yang besar kepada kami, dan jangan biarkan kami putus asa menghadapi kesulitan ini. Ya Tuhan, ingatlah kami karena kasih setiamu. Ya Tuhan yang penuh kasih, pandanglah juga para pemimpin negara kami ini, supaya berkhidmat memimpin rakyatnya, terlebih dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Berkati para medis dari pusat hingga pedesaan, dan jauhkan mereka dari penyakit COVID-19 ini. Sembuhkanlah mereka yang sakit karena COVID-19 ini. Ya Tuhan, ingatlah kami karena kasih setiamu. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, pandanglah juga gereja yang sampai sekarang belum bisa beribadah secara bersama di gereja untuk memuji dan memuliakan Engkau. Ingatkan kami untuk tetap setia memuji dan memuliakan Engkau di tengah keluarga kami masing-masing. Kuatkan seluruh pimpinan gereja kami, juga para majelis, supaya mereka semakin dimampukan untuk melayani, terutama di tengah tantangan badai COVID-19 ini. Ya Tuhan, ingatlah kami karena kasih setiamu, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berseru dan berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi. Tertulis dalam Bilangan 14 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Marilah kita mendengarkannya secara responsoria. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai ke kemari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan warta jemaat dan doa syafaat. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Selamat hari Minggu. Saya akan membacakan warta jemaat kita pada minggu hari ini. Yang pertama, yaitu nama minggu kita hari ini adalah Minggu Misericordias Domini. Go asini rohani Jehovah do tano.
Tanoon Pesalmen 33 ayat 5b. Topik minggu hasatiaon nilibata, kesetiaan Allah. Kedua, himbauan dan panduan umum sehubungan dengan perkembangan penyebaran COVID-19. Maka dengan ini diberitahukan beberapa hal yang hendaknya kita ketahui bersama. Pertama, menjaga pola hidup sehat, baik melalui makanan dan asupan vitamin-vitamin yang berkaitan dengan peningkatan daya tahan tubuh yang sangat diperlukan saat ini. Dan juga menghindari kegiatan di luar rumah dan rajinlah mencuci tangan dengan sabun dan cairan antiseptik. Kedua, bahwasanya pelaksanaan ibadah minggu pagi, sekolah minggu dan siang beberapa minggu ke depan masih akan kita laksanakan di rumah masing-masing sambil menunggu pemberitahuan lebih lanjut. Ketiga, tata ibadah minggu dan khotbah minggu akan dibagikan melalui media WhatsApp group. Keempat, persembahan atau pilihan bulanan atau persembahan lainnya yang dikumpulkan di dalam ibadah minggu yang dilaksanakan di rumah masing-masing jemaat dapat dikumpulkan dengan cara mentransfer ke Bendara Huria. Lalu menghubungi sintua lingkungan masing-masing dan mengantarkannya ke gereja setiap hari Selasa dan Jumat mulai pukul 9 WIB sampai dengan pukul 14 WIB. Kelima, dalam setiap ibadah pengumpulan persembahan akan tetap dilaksanakan sebagaimana biasanya. Namun jika warga jemaat tidak melakukan ibadah di rumah, tidak perlu mengumpulkan atau memberikan persembahan, sebab bukanlah persembahan itu yang lebih penting, tapi ibadah atau persekutuan, nyanyian dan pujian serta doa. Itulah yang teramat penting. Keenam, seluruh kegiatan rutin Huria seperti Patangan Week, PHD kategorial, katekisasi CD, Patangan Palado ditunda pelaksanaannya hingga pemberitahuan lebih lanjut. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ketujuh, jemaat juga agar senantiasa memiliki pola hidup bersih dan sehat atau PHBS yang menjadi langkah awal untuk terhindar dari ancaman penyakit demam berdarah, dengue atau DBD yang muncul setiap tahunnya. Marilah kita mengambil hikmat dari apa yang kita alami sekarang, serangan wabah COVID-19. Sebab di balik peristiwa ini ada yang lebih berharga. Di antaranya membangun persekutuan yang akrab dan lebih indah dengan seisi rumah kita, dengan Tuhan, dengan ayah dan ibu, dengan anak atau dengan saudara-saudara. Yang kedua, kita diingatkan betapa pentingnya menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Berbagi informasi, marilah kita saling mendoakan dalam ibadah pribadi atau keluarga dan saling tukar informasi tentang apa yang terjadi, suka dan duka di antara kita dengan cara menghubungi pendeta dan para doha rogate. Daftar nama pendeta dan parado seperti yang tercantum di dalam ibadah kita. Jadwal pelayanan kebaktian pada hari ini, Jamita dibawakan oleh Amang Pendeta Daniel Fernando Sihaan, para agenda Amang Sintua Bes Tambun, Bawata Sintua sampai Simanukahit, organis Saudara Indah Boru Manulang, Song Leader Inang Nyonya Lembuan Gaul Boru Simamora. Ucapan selamat ulang tahun bagi jemaat HKBP Rogate dan ulang tahun pernikahan. Bagi jemaat HKBP Rogate yang berulang tahun, pendeta dan parado mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur. Firman Tuhan untuk direnungkan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Daftar nama yang berulang tahun periode 20 sampai 26 April 2020 seperti yang tercantum dalam warta
yang berulang tahun pernikahan juga, seperti yang tercantum dalam warta. Pada ini diakonia, mohon dukungan doa kepada anggota jemaat gereja kita yang sedang sakit. Biarlah zaman tangan kudus Tuhan Yesus memberi kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Tuhan Yesus memberkati. Daftar jemaat yang sakit seperti yang tercantum di warta kita. Laporan keuangan, jumlah keseluruhannya, jumlah pemasukan Huria, diakoni sosial Huria, pembangunan, pusat dan transit 10.255.000 rupiah. Demikian warta kita pada minggu hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu, ya Allah Bapa di surga, buat penyertaan-Mu kepada kami sampai pada hari ini. Kami bisa dapat melaksanakan aktivitas kami dan Engkau memberikan kesehatan kepada kami melalui kehidupan kami yang telah kami laksanakan atau kami lalui di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat semuanya. Itu bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kasih karunia-Mu kepada kami, sehingga kami bisa dapat melewatinya dengan penuh sukacita. Pada hari ini, ya Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam kebaktian minggu pagi hari ini, di mana doa kami ini kami satukan di dalam doa syafaat kami pada minggu hari ini. Ya Bapa di surga, kami berdoa buat para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden sampai tingkat RT. Berikan ya Tuhan Yesus kepada mereka kebijaksanaan dalam memimpin bangsa kami ini, agar mereka dapat memimpin bangsa ini dan membawa bangsa ini lebih sejahtera lagi. Khusus kepada bangsa kami, bangsa dan negara kami, ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengalami suatu wabah pandemi virus corona yang telah melanda dunia, bahkan bangsa Indonesia kami ini. Ya Tuhan Yesus, berikan ya Tuhan Yesus kepada para pemimpin kami, agar para pemimpin kami dapat memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami ini, bagi rakyat Indonesia ini, agar mereka dapat mampu membawa kami keluar dari wabah virus corona ini. Kami percaya akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin kami. Kami berdoa juga buat para pemimpin HKBP kami, mulai dari Eporus sampai kepada Delta Resort. Engkau juga yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka di dalam memimpin organisasi HKBP kami ini. Kami berdoa khusus buat jemaat HKBP Rogate, ya Tuhan Yesus, di mana pada saat ini kami mengalami perubahan yang sangat signifikan di dalam kehidupan kami, di mana wabah virus COVID-19 telah merubah sistem pola pikir kami, di mana wabah ini telah menembus ruang sekat-sekat kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan Yesus, hanya Engkau yang mampu memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara kami ini. Berikan kami kekuatan ya Tuhan Yesus dalam melewati masa wabah COVID-19 ini. Kepada jemaat-Mu yang sakit ya Tuhan Yesus, Engkau juga memberikan kekuatan kepada mereka, agar mereka juga dapat melewati semua upaya pengobatan yang dilakukan oleh mereka. Apabila ada warga kami yang terkena wabah COVID-19, Engkau memberikan kekuatan kepada warga kami di dalam menjalani pengobatan yang diberikan oleh para dokter dan para medis yang membantu penyembuhan mereka. Berkati juga ya Tuhan Yesus para medis, para dokter
semuanya yang memberikan pelayanan mereka yang terbaik untuk kesembuhan para pasien penyakit COVID-19. Kami percaya hanya kepadamu, kami berserah di dalam kehidupan kami ini. Kami tidak tahu lagi, ya Tuhan Yesus, apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami ini. Kami pada saat ini tidak bisa lagi berpikir yang jernih, objektif, karena wabah ini sangat merusak sendi-sendi kehidupan kami. Bahkan ya Tuhan Yesus, banyak para saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan di dalam kehidupan mereka oleh karena wabah ini. Kasihanilah kami ya Tuhan Yesus, agar kami juga dapat melewati semuanya ini dengan penyertaan-Mu, sehingga kami bisa dapat keluar dari masalah ini pada akhirnya. Mampukan kami, ya Tuhan Yesus, kasihanilah kami agar kami dapat melewatinya dengan baik, dengan lancar semuanya, segala upaya yang kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga ya Tuhan Yesus Amang Pendeta kami, Amang Pendeta Sinaga, Amang Pendeta Sihaan yang melayani, dan para hadu di HKBP Rogatif ini. Kau memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami agar kami dapat melayani jemaat-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami hendak mendengar firman yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta kami. Kiranya firman-Mu ini dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga. Banyak dosa dan kesalahan kami, kiranya Kau ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Kami berdoa melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Mari kita bernyanyi sambil kita mengumpulkan persembahan kita. Itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pada hari Minggu ini, di Minggu Misericordias Domini. Mari kita membuka Alkitab kita dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Roma pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah?
Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu ini kita masuk di minggu yang terakhir di bulan April, dan kita masih di suasana ibadah yang sama seperti beberapa minggu yang telah kita lewati, dengan beribadah di rumah bersama-sama dengan keluarga karena wabah virus corona COVID-19. Di tengah-tengah situasi yang kita hadapi saat ini, kita juga mau diajak untuk merenung. Ketika wabah virus corona COVID-19 memiliki dampak yang luar biasa dalam kehidupan manusia, akan tetapi kita bisa melihat keangkuhan dan kesombongan yang selama ini sering dipertontonkan manusia. Ternyata sekarang manusia menunjukkan ketidakberdayaannya. Negara maju dan terhebat yang juga dijuluki negara superpower juga menunjukkan ketidakberdayaannya. Situasi yang kita hadapi saat ini mau mengajak kita untuk merendahkan diri dan merenung bahwa kita memiliki kemampuan yang terbatas, sehingga kita membutuhkan pertolongan dan juga kasih setia Tuhan. Kita memiliki kemampuan yang terbatas sehingga kita membutuhkan karunia dan juga anugerah dari Tuhan. Karena hanya dengan pertolongan, karena hanya dengan kasih setia, karena hanya dengan kasih karunia dan anugerah Tuhan sajalah yang mampu menyelamatkan kita, memberikan sukacita, memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Akan tetapi di tengah-tengah situasi pandemi virus corona ini, ketika ada banyak orang-orang yang bersedih dan berduka cita karena harus kehilangan orang-orang yang dikasihi akibat virus corona, ketika ada banyak orang yang tidak dapat berkumpul dengan keluarga karena harus diisolasi, ketika ada orang-orang yang harus kehilangan pekerjaan dan kesulitan ekonomi dampak dari virus corona ini, mungkin kita akan bertanya, apakah kasih setia Tuhan masih tetap ada? Ketika kita menghadapi situasi yang sangat sulit saat ini, situasi yang membuat kita khawatir dan ketakutan, mungkin kita akan bertanya, apakah kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan masih tetap ada hingga saat ini? Minggu ini, ketika kita masuk ke dalam Minggu Misericordias Domini, yang berarti bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan,
dan juga firman Tuhan hari ini yang telah kita ikuti bersama-sama pembacaannya dari Roma pasal yang ketiga ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8 memberikan jawaban yang pasti bagi kita bahwa kasih setia Tuhan tidak dapat dihentikan oleh apapun juga. Kasih setia Tuhan tidak dapat dihentikan oleh kejahatan manusia. Kasih setia Tuhan juga tidak dapat dihentikan oleh virus corona ini. Sehingga minggu ini Misericordias Domini, bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan, memberikan kekuatan dan sukacita dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kasih karunia-Nya, kasih setianya, anugerah-Nya melimpah atas bumi ini, terlebih atas kehidupan kita manusia ciptaannya. Kesetiaan dan kasih karunia Tuhan begitu jelas dinyatakan oleh Paulus di dalam nas khotbah pada hari Minggu ini dari kitab Roma pasal yang ketiga ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Kalau kita membaca di pasal yang sebelumnya, secara khusus di Roma pasal yang kedua, Paulus menekankan pentingnya sikap dan perilaku dalam keseharian sebagai ciri sejati keyahudian, dan bukan hanya pada tanda lahiriah sebagai orang Yahudi, bukan hanya karena sunat saja, bukan hanya karena hukum Taurat saja. Perlu kita ketahui bahwa orang-orang Yahudi sering sekali menyombongkan diri sebagai umat Allah, umat pilihan Allah, umat perjanjian, sehingga sebagai umat Allah mereka sering menghina orang-orang yang lain yang di luar Yahudi dengan mengatakan mereka yang di luar Yahudi adalah bangsa-bangsa kafir, orang-orang yang akan dihukum dan yang tidak layak diselamatkan. Akan tetapi Paulus menyatakan kalau hukuman Allah itu akan berlaku bagi semua orang, baik bagi orang Yahudi, baik bagi orang-orang non-Yahudi. Bahkan Paulus juga mengatakan kalau hukum Taurat dan sunat itu tidak menyelamatkan orang Yahudi. Mereka akan tetap dihukum oleh Allah jika mereka berbuat dosa. Pernyataan Paulus ini memicu reaksi yang keras dari orang-orang Yahudi, sehingga terjadi dialog mereka mempertanyakan kelebihan orang Yahudi. Kalau kita membaca di pasal yang ketiga ayat yang pertama dikatakan, jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Kalau orang Yahudi juga akan dihukum sama seperti bangsa-bangsa kafir itu, apakah kelebihan orang Yahudi sebagai bangsa pilihan Tuhan? Apakah keistimewaan orang-orang Yahudi sebagai umat perjanjian? Sepertinya tidak ada lagi gunanya. Akan tetapi pada ayat yang kedua, Paulus memberikan jawaban dengan mengatakan kalau sunat dan juga ketentuan-ketentuan yang lain di dalam Taurat itu berguna. Bahkan Paulus mengatakan banyak kegunaannya. Salah satu kegunaannya adalah mengingatkan orang-orang Yahudi bahwa kepada mereka lah dipercayakan firman Allah, bahwa kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Ini menuntut tanggung jawab mereka agar mereka hidup di dalam firman Tuhan, dan kehidupan mereka itu harus seturut dengan firman Tuhan. Pernyataan ini juga kepada mereka dipercayakan firman Allah, ini juga menuntut ketaatan dan juga kesetiaan mereka kepada Tuhan. Akan tetapi realitanya, kalau kita melihat perjalanan sejarah dari orang-orang Yahudi, sering sekali mereka tidak menunjukkan ketaatan dan juga kesetiaan mereka kepada Tuhan.
Kalau kita berbicara mengenai kesetiaan, sepertinya mencari orang yang setia saat ini bukanlah perkara yang mudah. Tidak heran bila kita mendengar bahwa banyak pasangan suami istri pada akhirnya harus bercerai. Ada pasangan suami istri yang berselingkuh dan tidak setia dengan pasangannya masing-masing. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena manusia telah jatuh dalam dosa dan ketidaksetiaan telah menjadi kebiasaan dari manusia yang berdosa. Ketika orang Yahudi dan semua manusia tidak setia, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan kesetiaan Allah? Apakah dia juga akan berubah menjadi tidak setia? Ketika orang Yahudi tidak setia, ketika semua manusia tidak setia, apakah Tuhan itu juga akan berubah menjadi tidak setia? Firman Tuhan pada minggu ini, sebuah pernyataan dari Paulus menyatakan bahwa sekali-kali Tuhan tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya kesetiaannya akan tetap sama. Tuhan itu akan tetap setia terhadap janji-janjinya. Tuhan itu tetap setia dengan apa yang telah difirmankannya. Kesetiaannya tidak akan berubah sekalipun manusia tidak setia. Kesetiaannya tidak akan berubah karena kejahatan manusia. Kesetiaannya tidak akan berubah karena dosa-dosa manusia. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan dan tidak dapat dihentikan oleh apapun juga. Sebab kasih setia itu adalah sifat Tuhan itu sendiri. Justru saat kita menjadi manusia berdosa, Dia mendemonstrasikan kesetiaannya kepada manusia dengan mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita dengan mati di kayu salib, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang-orang mati. Ini adalah wujud dari kesetiaan Tuhan. Janji keselamatan itu telah nyata di dalam kehidupan manusia. Walaupun manusia berdosa, walaupun manusia melakukan kejahatan, tetapi Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Dia tetap setia dengan janjinya. Terlebih lagi janji keselamatan itu Tuhan telah nyatakan melalui Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat kalau Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia, walaupun manusia tidak setia, Tuhan itu setia walaupun manusia itu melakukan dosa dan kejahatan. Akan tetapi, apakah ini menjadi lampu hijau bagi kita untuk melakukan dosa? Ketika Tuhan itu setia, walaupun kita tidak setia. Ketika Tuhan itu setia, walaupun kita melakukan dosa, apakah ini menjadi lampu hijau bagi kita untuk melakukan dosa? Toh Tuhan itu tetap setia. Paulus dengan tegas mengatakan sekali-kali tidak. Bahkan kalau kita membaca di ayat yang ke-8, bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Sehingga orang-orang yang mengatakan mari berbuat jahat karena Tuhan itu baik, mari berbuat jahat karena Tuhan itu setia, mari berbuat jahat karena Tuhan itu penuh dengan anugerah, maka orang yang mengatakan seperti itu akan mendapatkan hukuman. Justru karena dia tidak berubah, justru karena Tuhan itu setia, maka ini seharusnya membuat kita sepenuhnya harus taat dan setia kepada Tuhan.
dan menjauhkan diri kita dari dosa. Bukan berarti kita bisa berbuat seenak hati, dengan seenaknya melakukan dosa, dengan seenaknya melakukan kejahatan, karena kita mengatakan Tuhan akan mengampuni kita. Kasih Tuhan itu, anugerah Tuhan itu, karunia Tuhan itu, keselamatan yang dinyatakan Tuhan kepada kita itu diberikan secara gratis kepada kita. Sola gracia, hanya karena anugerah Tuhan. Gracia gratis, cuma-cuma. Tapi sering sekali manusia menganggap kalau yang gratis itu adalah murahan. Sering sekali manusia menganggap kalau yang gratis itu tidak perlu dihargai. Akan tetapi saat ini mau dinyatakan bagi kita, kalau kasih Tuhan, anugerah Tuhan, karunia Tuhan, keselamatan itu diberikan gratis pada kita. Tetapi gratis bukan berarti murahan. Gratis tetapi itu sesuatu yang mahal. Tuhan memberikan kepada kita cuma-cuma secara gratis, karena tidak ada seorang pun manusia yang mampu menyelamatkan dirinya. Baik dengan kekuatannya, baik dengan kekayaannya, baik dengan jabatannya, tidak ada manusia, seorang pun manusia yang mampu menyelamatkan dirinya. Karena ketidakberdayaan kita, karena ketidakmampuan itulah, maka Tuhan menunjukkan setianya bagi kita. Tuhan menunjukkan kasih-Nya bagi kita. Tuhan menunjukkan anugerah-Nya bagi kita. Tuhan menunjukkan karunia-Nya bagi kita. Dan itu diberikan secara gratis bagi kita. Gratis, tetapi bukan murahan. Gratis itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Oleh karena itu, jangan pernah mengatakan, apalagi di tengah-tengah situasi yang kita hadapi akhir-akhir ini, di wabah virus corona, jangan mencobai Tuhan dengan mengatakan kasih setia Tuhan akan dinyatakan kepada kita, padahal kita menerobos batas-batas yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona. Oh, Tuhan akan setia bagi kita. Oh, Tuhan akan menunjukkan anugerah bagi kita, sehingga kita menerobos batas-batas yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ketaatan dan juga kesetiaan kita terhadap seruan pemerintah di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini menjadi cerminan ketaatan dan juga kesetiaan kita kepada Tuhan. Ketika Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang setia, maka Dia juga menuntut respon bagi kita agar kita juga menjadi orang-orang yang setia. Dan saya katakan tadi, ketaatan dan kesetiaan kita terhadap seruan pemerintah di tengah pandemi COVID-19 ini menjadi cerminan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Mari kita ikuti apa yang telah diserukan oleh pemerintah kita untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan social distancing, physical distancing, atau juga saat ini secara khusus wilayah Tangerang Raya telah ditetapkan menjadi daerah PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Mari kita ikuti apa yang telah diserukan oleh pemerintah, menggunakan masker dan juga pelarangan mudik. Dan saya katakan ini menunjukkan kesetiaan kita juga kepada Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Misericordias Domini, bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah meneguhkan hati kami, meneguhkan iman kami, agar seperti Engkau yang setia terhadap janji-janji-Mu Tuhan, janji keselamatan telah Engkau nyatakan bagi kami manusia yang penuh dengan dosa ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Oleh karena Tuhan, kami mau menyambut kesetiaan-Mu itu dengan berlaku setia juga dan taat kepada firman-Mu dan taat kepada seruan pemerintah kami Tuhan, sebagai cerminan kesetiaan dan ketaatan kami
kami kepadamu. Oleh karena Tuhan, ajari kami Tuhan di tengah-tengah situasi yang kami hadapi saat ini di pandemi virus corona ini. Tuhan, kuatkan kami, ajari kami untuk patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami untuk bersama-sama memutus mata rantai penyebaran virus corona. Tuhan, kuatkan dan sertai para pemimpin kami, pemerintah kami untuk mampu mengambil keputusan yang bijaksana, keputusan yang mendatangkan kesejahteraan dan sukacita bagi masyarakat Indonesia di tengah-tengah situasi pandemi virus corona ini. Tuhan juga sertai dan kuatkan tim medis yang menjadi saluran kasih Tuhan untuk mengobati, merawat orang-orang yang saat ini positif virus corona dan juga orang-orang yang harus diisolasi. Tuhan juga kiranya berikan kesehatan, pulihkan orang-orang yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit ataupun yang saat ini sedang diisolasi, agar mereka juga memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 216 ayat yang pertama dan ayat yang kedua sambil kita mengumpulkan persembahan. Ya Tuhan Bapa kami yang penuh kasih karunia, Padamulah puji-pujian dan kemuliaan. Kuasailah seluruh jemaat Kristen dengan Roh Kudus, agar kehendak-Mu senantiasa dinyatakan di dalam persekutuan kami sesuai dengan firman-Mu. Kuatkanlah iman dari setiap orang percaya, supaya mereka semakin mengerti dan taat kepada firman-Mu. Juga mereka semakin mengenal hidup yang datang daripada-Mu. Berkatilah pemerintah dan seluruh aparatnya yang memerintah kami. Anugerahilah mereka hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu, agar mereka dapat menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah jemaat-Mu dengan segala pelayanannya. Demikian juga para orang tua, pemuda dan pemudi, serta anak-anak yang sedang mempelajari firman-Mu. Tuhan yang penuh kasih setia, terpujilah Engkau. Berkatilah juga segala yang kami kerjakan, dan jauhkan segala sesuatu yang menyesatkan hidup kami. Sawah, ladang, atau tempat di mana kami berkarya, kiranya tidak rusak karena badai atau wabah bencana apapun. Kasihanilah kami ya Tuhan Yehova Allah kami. Berikanlah hujan dan terik matahari pada waktunya di ladang dan di sawah di mana kami berkarya sesuai dengan kasih setia-Mu. Tuhan yang penuh kasih,
terpujilah Engkau. Kasihani dan sertailah kami oleh karena kasih setiamu. Janganlah murka-Mu menimpa kehidupan kami. Kasihanilah para janda dan yatim piatu. Tolonglah mereka yang miskin, mereka yang sakit, dan mereka yang sengsara karena penderitaan yang pahit. Engkaulah ya Tuhan Allah, Bapa dan pelindung mereka, karena Engkaulah pohon kehidupan manusia. Oleh sebab itu, jangan biarkan kami disesatkan oleh kuasa iblis, melainkan kuatkanlah kami melawan pikiran kami yang jahat, supaya kami layak untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kabulkanlah doa kami ini ya Allah Bapa, dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang dipermuliakan bersama-Mu dan dalam Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dan segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Selamat